Astaga, penjual gorengan nakal tega memakai bahan berbahaya seperti plastik dan sayuran sampah demi menghemat modal dagangan. Langsung dimasukin gitu bu, tapi kita leleh itu. Itu nggak apa-apa bu, nggak apa-apa. Biar apa bu dikasih pakai kayak gitu bu? Biar renyahnya awet. Kelangkaan minyak goreng yang terjadi sejak akhir tahun 2021 membuat antrian pembeli minyak goreng kian ramai. Bukan hanya para ibu rumah tangga, pemburu minyak goreng juga berasal dari sejumlah pelaku usaha kuliner, salah satunya pedagang gorengan. Pasca pemerintah mencabut harga eceran tertinggi, minyak goreng kembali mudah didapatkan di pasaran, namun harganya kian melejit. Di pasaran, minyak goreng ukuran 1 liter yang sebelumnya dibanderol dengan harga Rp12.000 sempat melonjak hingga 2 kali lipat. Sejumlah pedagang gorengan yang bergantung dengan stabilitas harga mengeluhkan tingginya harga minyak goreng. Ya kita mah gorengan biasa-biasa aja, tadinya 1.000 atau ya sekarang dinaikin gitu. Ya habis minyaknya tinggi banget Pak. Ya saya naikin 1.500. Semulanya 1.500, sekarang kita naikin 2.000. Cuma kita naikin 2.000 juga, pembelinya berkurang, jadi serba salah. Ya, saya harga gorengannya kan nggak naik walaupun minyak mahal. Tapi saya nyiasatinya, potongannya agak dikecilin sedikit. Ironisnya, di tengah kenaikan dan kelangkaan minyak goreng di pasaran, ada oknum pedagang gorengan yang tega berbuat jahat untuk menghemat modal produksinya. Beragam cara pun dilakukan pelaku, termasuk mencampur gorengan dengan plastik dan sayuran sampah. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. Melalui penelusuran, tim iNews Files berhasil menemui salah satunya. Sebut saja namanya Endang. Enggak, kalau dulu saya mah belum itu begitu minyak mahal aja. Nah, itu banyak teman-teman yang ngasih tahu, katanya kalau misalkan ini minyak irit juga, terus sama gorengan juga katanya lebih itu, akhirnya saya ikut-ikutan lah. Kepada tim iNews Files, Endang bersedia belak-belakan membuka rahasianya untuk tetap bisa menghemat biaya produksinya. Kami pun mengikuti aktivitas keseharian Endang, termasuk berbelanja bahan-bahan untuk membuat gorengan. Satu persatu bahan untuk membuat gorengan dibeli Endang. Tak ada yang mencurigakan dari bahan-bahan yang dibelinya. Sama seperti pedagang gorengan pada umumnya, Endang membeli sejumlah sayur mayur, tahu, pisang, dan minyak goreng. Setelah semua bahan didapat, Endang langsung bergegas menuju ke rumahnya. Di tempat inilah Endang meracik dagangannya sejak 3 tahun lalu. Ini berarti ibu bikin gorengannya apa aja? Bakwan, sama bakwan tahu, pisang goreng, tempe. Biasanya bikin gorengannya sehari itu sampai berapa biji bu? Kalau hari-hari biasa mah 3 kilo. Biasanya omset jualan gorengan itu sampai berapa bu? Pendapatannya? Tergantung lakunya, ya 300-400 lah. Endang nekat berbuat jahat mencampurkan bahan berbahaya ke dalam gorengan demi menekan biaya bahan pokok yang terus naik. Sekarang belanjanya mahal, malah dapatnya sedikit. Biasanya kalau dulu 150 atau 200 udah semuanya udah belanja. Kalau sekarang belanjaan 250 kurang, jadi habis sama belanja. Setelah semua bahan diracik, Endang pun langsung menggoreng gorengannya.
Disinilah praktik kejahatan Endang berlangsung. Dengan santainya ia tega mencampurkan plastik ke dalam minyak goreng yang akan digunakan untuk menggoreng dagangannya. Gimana nih Bu prosesnya dulu Bu? Ini di itu. Itu. Langsung dimasukin gitu Bu? Iya, tapi ntar itu nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa. Biar apa Bu dikasih plastik kayak gitu Bu? Biar renyahnya awet. Kalau semisal nggak dikasih plastik, ya cepet melempem. Kalau yang pakai plastik itu agak lebih keringnya itu agak awet. Nah, tapi kalau yang nggak pakai plastik itu minyaknya itu keringnya cepet, jadi lembek gitu. Begitu berapa menit ya ini goreng udah adem lembek. Tapi kalau yang pakai plastik itu masih agak kering gitu. Kalau pas pakai ini bisa bertahan berapa lamanya? Seharian malah masih kriuk-kriuk. Si plastik ini digunakan pada penambahan pada minyak goreng. Fungsinya untuk apa? Yang pertama agar kelihatan secara estetiknya itu lebih bagus. Kenapa minyak dengan adanya gorengan yang coklat terus selama berjam-jam tidak akan lembek ya, lebih keringnya lebih kriuk atau ini lebih estetik lah kalau yang kita lihat ya. Berharap dapat menghemat minyak goreng yang digunakan, Endang mengaku ide mencampurkan plastik ke minyak goreng didapatinya dari orang lain. Ya, belajarnya mah belajar sendiri aja gitu. Cuman ada temen yang ngasih tahu suruh gorengan, suruh kasih plastik biar minyak gitu. Ya, jadi saya ikut-ikutan lah nyoba gitu. Sekali dua kali kok ternyata memang akhirnya ya saya menggunakan itu. Bikin jadi cepat matang juga nggak sih sebenarnya? Iya, ini cepet kan. Tuh cepet kan ya. Kalau pakai minyak aslinya lama gorengnya. Iya, jadi kalau pakai ada plastiknya agak cepet. Tapi itu jalannya matang gitu? Matang. Ironisnya, sebetulnya Endang tahu bahaya plastik jika tertelan para konsumennya. Namun, ia tetap nekat menggunakannya. Tahu. Ya, habis bagaimana lagi ya? Karena bahan-bahan sekarang naik semua. Benarnya ya untuk kesehatan kurang sih, cuman ya apa boleh buat gitu. Secara fisik, ketika baru matang, gorengan yang digoreng dengan campuran plastik tidak ada bedanya dengan gorengan yang tanpa plastik. Kalau dari segi rasa gitu Bu, sebenarnya ada nggak sih Bu perbedaannya yang pakai minyak biasa sama yang enggak Bu? Malah enakan yang ini, yang pakai plastik enggak. Kalau pakai plastik itu tahan lama kriuknya. Selanjutnya, tempe, bakwan, dan tahu crunchy yang digoreng dengan minyak plastik ini pun siap dijajakan Endang di tempat ia biasa berjualan. Tak hanya Endang yang berlaku curang terhadap gorengannya, oknum pedagang lainnya pun memanfaatkan sayuran sampah sebagai bahan gorengan dagangannya. Seperti apa? Selengkapnya hanya di iNews Files.